Assalamualaikum, selamat datang ke channel Mama Yumi. Di video kali ini aku mau bagiin ide jualan lagi. Kali ini aku bikin buko pandan, tapi kali ini nggak pakai susu evaporasi ataupun susu full cream ya teman-teman. Nah, yang penasaran langsung aja yuk kita simak videonya. Pertama, di sini aku rebus air putih secukupnya aja ya teman-teman, sampai airnya ini mendidih ya. Kalau airnya sudah mendidih, kemudian di sini aku rebus sagu mutiara ini sebanyak 100 gram. Untuk cara merebus sagu mutiara ini aku menggunakan metode 5730 ya teman-teman. Jadi aku masak selama 5 menit, kemudian jangan lupa diaduk. Setelah 5 menit, kemudian matikan api kompornya dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kemudian kita masak lagi selama 7 menit ya. Dan kalau sudah dimasak lagi selama 7 menit, ini bisa dimatikan kompornya. Kemudian bisa langsung disaring ya sagu mutiaranya ini. Di sini aku sudah siapkan air putih biasa, kemudian sagu mutiaranya ini kita saring lalu kita masukkan ke dalam air yang sudah disiapkan ya teman-teman. Tujuannya supaya sagu mutiaranya ini tidak terlalu lodoh ya teman-teman kalau kita diamkan di dalam air yang panas. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini siapkan panci yang bersih dan kering. Setelah itu di sini aku siapkan juga 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa muda. Kemudian kita masukkan Nutrijelnya ke dalam panci. Setelah itu tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Kemudian di sini ada juga 1 bungkus santan instan, ini ukuran 65 ml, supaya nanti Nutrijel yang rasa kelapanya ini lebih enak lagi ya teman-teman. Kemudian jangan lupa diaduk-aduk sampai semuanya larut, atau kalau santannya masih agak bergumpal-gumpal itu nggak apa-apa ya. Nanti kita masak akan mencair sendiri santannya ya teman-teman. Kita masak sampai pudingnya ini mendidih. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Dan kalau pudingnya ini sudah mendidih, bisa dimatikan api kompornya ya. Kemudian pudingnya ini kita masukkan ke dalam loyang atau ke dalam cetakan seperti ini. Setelah itu diamkan pudingnya ini hingga set atau keras ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini siapkan panci yang bersih dan kering. Kemudian di sini ada 1 bungkus Nutrijel yang rasa melon. Untuk fruity acidnya nanti kita masukkan terakhir ya teman-teman. Kemudian di sini aku tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Setelah itu masukkan juga 700 ml air putih. Jangan lupa sebelum dimasukkan airnya kita aduk dulu Nutrijelnya ya teman-teman. Nah, setelah kita masukkan airnya, kita aduk dulu sebentar ya. Setelah itu baru kita masak. Masak menggunakan api sedang aja sambil diaduk-aduk seperti ini sampai Nutrijelnya ini mendidih ya teman-teman. Pasti teman-teman di sini juga udah pada pinter ya masak Nutrijel. Nah, kemudian yang terakhir masukkan fruity acidnya ya teman-teman, lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian terakhir Nutrijelnya ini kita masukkan ke dalam loyang atau ke dalam cetakan ya. Setelah itu biarkan pudingnya ini dingin atau set. Nah, ini Nutrijel melonnya udah set ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan dulu ke talenan karena Nutrijelnya ini bakalan aku potong-potong kecil-kecil ya. Untuk teman-teman potongan Nutrijelnya itu bisa menyesuaikan ya teman-teman. Kalau aku di sini aku potong-potong menggunakan pisau gerigi seperti ini. Terus aku potong dadu-dadu kecil gitu ya. Nah, ini udah selesai semuanya aku potong-potong teman-teman. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian ini kita sisihkan dulu ya. Kemudian di sini Nutrijel kelapa mudanya juga udah set. Nah, ini aku ada garukan kelapa. Ini aku bilangnya garukan ya teman-teman. Kemudian kita garuk-garuk seperti ini Nutrijelnya biar mirip sama kelapa yang beneran ya teman-teman. Kalau ini kan Nutrijel ya. Nah, kita garuk-garuk sampai semuanya selesai ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai kelapa yang beneran itu juga boleh ya teman-teman. Ini karena biar modalnya itu lebih ekonomis. Jadi di sini aku pakai Nutrijel yang rasa kelapa ya. Nah, ini udah selesai semuanya dikerok. Ini hasilnya banyak banget teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan dulu ya. Setelah itu di sini aku siapkan baskom ataupun wadah yang lumayan besar. Kemudian di sini ada susu kental manis yang gold seperti ini teman-teman. Kita gunakan setengah kaleng ya. Nah, di sini ada juga santan. Ini 100 ml santan. Kemudian aku tambahkan 200 ml air putih. Setelah itu aku tambahkan sedikit garam dan santannya ini aku masak sampai mendidih ya. Setelah itu kita masukkan santannya bareng sama susu
susu kental manisnya ya teman-teman. Ini kita aduk sampai tercampur merata. Kemudian jangan lupa juga dites rasanya ya. Kalau menurut teman-teman susu kental manisnya ini kurang atau kurang manis, bisa ditambahkan lagi ya. Nah, kalau udah tercampur rata, di sini aku masukkan Nutrijel kelapa mudanya. Kemudian aku masukkan juga Nutrijel melonnya ya teman-teman. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata. Nah, jadi di sini pengganti susu evaporasi ataupun pengganti susu full cream itu aku pakai susu kental manis dan santan ya teman-teman. Dan ini rasanya juga enak banget, gak kalah sama pakai susu evaporasi ataupun susu full cream ya. Nah, kemudian jangan lupa kita masukkan juga sagu mutiaranya ya teman-teman, supaya warnanya lebih cantik lagi. Di sini aku tambahkan pewarna hijau atau pasta pandan ya. Nah, ini kita kasih secukupnya aja ya teman-teman. Di sini aku nggak mau warnanya itu terlalu hijau banget. Jadi aku ngasihnya sedikit demi sedikit ya, sampai tingkat warnanya itu seperti yang aku inginkan. Nah, kemudian diaduk-aduk seperti ini ya, supaya warnanya itu tercampur merata. Nah, ini warnanya udah cantik banget, udah pas ya teman-teman menurut aku. Kemudian ini kita sisihkan dulu sebentar ya. Selanjutnya di sini untuk packingnya aku menggunakan cup ukuran 300 ml ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai gelas atau pakai cup ukuran berapa aja itu boleh, pokoknya disesuaikan aja ya. Nah, kemudian kita isi cupnya ini sampai penuh ya teman-teman. Nah, ini udah selesai semuanya ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, supaya tampilannya lebih menarik, di sini aku tambahkan parutan keju. Tapi ini secukupnya aja ya teman-teman, karena ini biar lebih ekonomis. Nah, kalau teman-teman nggak punya keju nih misalnya, nggak apa-apa ya, nggak usah dikasih keju. Cukup buko pandannya aja. Ini rasanya udah enak banget. Nah, untuk harga jualnya nanti teman-teman sesuaikan aja ya sama modal yang teman-teman keluarkan ya. Kalau di sini aku jualnya itu harganya 10.000 per cupnya ya teman-teman. Dan untuk satu resep ini jadinya 12 cup ukuran 300 ml ya teman-teman. Lumayan banyak banget. Terus ini kan ekonomis banget ya. Jadi untungnya itu bisa lebih banyak ya teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa ditutup ya teman-teman. Setelah itu, supaya lebih menarik lagi, di sini aku tambahkan stiker thank you seperti ini ya. Kalau teman-teman nggak ada, ini boleh di skip juga kok. Dan kalau udah selesai, ini udah ditutup, terus udah dikasih stiker thank you seperti ini. Ini bisa disimpan dulu ke dalam kulkas ya teman-teman. Ini beneran deh tampilannya cantik banget. Rasanya juga enak banget loh teman-teman. Nah, di sini aku mau buka, kemudian aku mau cicip ya. Ini belum dingin ya teman-teman, karena ini belum aku masukkan ke dalam kulkas. Aku cicip dulu ya teman-teman. Masya Allah, ini rasanya beneran enak banget. Apalagi kalau ditambahin es batu atau ini tuh dalam keadaan dingin ya, pastinya ini tambah enak banget ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bikin buko ungu yuk bunda-bunda. Kalau yang biasanya itu buko pandan, kali ini aku mau bikin buko ungu. Rasanya enak banget teman-teman, gak kalah sama buko pandan ya. Langsung aja yuk kita buat bareng-bareng. Pertama di sini aku siapkan setengah kilogram ubi ungu. Kemudian ubinya ini udah aku kupas, udah aku kukus ya teman-teman. Ini juga ubinya udah hangat. Kemudian aku akan haluskan. Tapi untuk menghaluskannya gak usah terlalu halus ya, sampai seperti ini aja udah cukup. Dan untuk cara menghaluskannya bebas, bisa menggunakan ulekan atau bisa dicopper atau bisa kayak aku gini pakai garpu ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai kemudian kita sisihkan dulu. Setelah itu di sini aku juga udah siapkan ini sagu mutiara. Ini sagu mutiaranya udah aku rebus ya teman-teman. Dan di sini aku menggunakan sagu mutiaranya itu 2 bungkus ya. Kemudian sagu mutiaranya itu biar gak lengket-lengket aku rendam menggunakan air. Setelah itu di sini ada juga Nutrijel yang rasa kelapa. Ini udah matang, udah set juga. Kemudian ada agar-agar plain
yang aku tambahkan pewarna ungu ya teman-teman. Dan ini juga udah aku masak dan udah set, kemudian aku potong-potong seperti ini ya. Sebenarnya untuk cara potongannya itu bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Dan kalau udah selesai dipotong-potong seperti ini, kemudian ini kita sisihkan dulu ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, di sini untuk Nutrijel kelapanya aku serut menggunakan garukan kelapa seperti ini ya. Kalau teman-teman gak punya garukan kelapa seperti ini, bisa dipotong-potong aja ya. Nah, kalau udah selesai diserut Nutrijel kelapanya, ini mirip banget sama kelapa. Beneran ya teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Setelah itu di sini siapkan wadah yang besar. Kemudian tuangkan santan. Di sini santannya udah aku masak ya teman-teman. Aku pakai santan instan yang 65 ml. Kemudian aku rebus dan aku tambahkan air 200 ml ya. Nah, setelah itu di sini aku tambahkan juga 1 kaleng susu kental manis. Kemudian kita aduk sampai tercampur merata seperti ini ya. Jadi di sini aku bikin buko ungunya itu nggak pakai susu evaporasi ya teman-teman. Nah, kalau santan dan susu kental manisnya udah tercampur merata, kemudian langsung kita masukkan sagu mutiaranya ya teman-teman. Setelah itu kita aduk sampai tercampur merata lagi. Nah, kemudian langsung kita masukkan aja ini agar-agar ungunya. Kita masukkan semuanya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan juga Nutrijel kelapa yang udah kita serut tadi ya. Setelah itu kita aduk, kita campur sampai semuanya tercampur merata. Kalau mau ditambahkan pewarna ungu sedikit boleh banget ya teman-teman. Di sini nggak aku tambahkan pewarna karena aku menggunakan ubi ungunya nanti ya. Dan ini hasilnya beneran banyak banget teman-teman. Jangan lupa juga untuk dites rasanya dulu ya. Kalau kurang manis, susu kental manisnya bisa ditambahkan lagi. Kalau rasanya udah pas, kemudian ini bisa kita sisihkan dulu ya. Karena di sini akan kita siapkan cupnya dulu. Di sini aku menggunakan cup tin wall ukuran 250 ml. Kita menggunakan cup ini biar kalau makan itu enak ya teman-teman, udah ada ukurannya, atau bisa juga untuk ide jualan teman-teman di rumah nih. Nah, kemudian untuk ubi ungunya kita letakkan di tin wall yang paling bawah seperti ini ya teman-teman. Gak usah banyak-banyak, cukup 2 sendok aja. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita tekan-tekan seperti ini, tapi nggak usah terlalu kenceng ya teman-teman nekannya itu. Yang penting ubi ungunya itu sedikit padat aja ya. Nah, kalau udah selesai, kemudian kita rapikan dulu seperti ini ya. Setelah itu langsung aja kita tuangkan buko yang udah kita buat tadi sampai penuh ya teman-teman. Tapi jangan terlalu penuh-penuh banget, nanti ditutupnya bakalan susah. Ini beneran teman-teman rasanya tuh enak banget. Makan 1 cup ini aja, ini kurang ya teman-teman. Kalau udah selesai kemudian langsung aja kita tutup ya. Ini hasilnya cantik banget dan rasanya juga enak banget. Kalau untuk ide jualan bisa ditambahkan stiker jualannya ya. Kemudian sebelum kita makan bisa kita masukkan dulu ke dalam kulkas ya supaya dingin, karena dimakan dingin itu lebih enak. Ini hasilnya banyak banget ya teman-teman, dan ini tuh nggak mudah basi ya teman-teman karena santannya tadi kita masak terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang mau bikin terus untuk stok di kulkas, ini beneran aman banget karena aku udah coba, ini tahan sampai 5 hari ya teman-teman. Nah, buat teman-teman langsung aja dicobain di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat, selamat mencoba dan semoga teman-teman suka. Terima kasih.